Halo siswa-siswi SMA kelas 10, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Nah, di dalam trigonometri terdapat beberapa hubungan yang penting. Hubungan-hubungan tersebut merupakan rumus-rumus identitas dari trigonometri yang diperoleh dari definisi trigonometri itu sendiri. Perhatikan kembali pendefinisian trigonometri yang disajikan di bawah ini. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku ABC, sisi di hadapan sudut A, yaitu sisi BC, dengan panjang A kecil, kemudian panjang sisi di depan sudut B, ini adalah sisi AC, dengan panjang B kecil, dan sisi di hadapan sudut C, yaitu sisi AB dengan panjang C. Kemudian di sini ada sebuah sudut, yaitu sudut alfa. Di hadapan sudut alfa, ini ada panjang sisi A. Sisi A ini kita sebut dengan sisi depan. Kemudian di samping sudut alfa ini ada sisi B. Kita sebut dia dengan bagian samping. Nah, kemudian untuk garis miring ini, kita namakan tetap miring ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk mencari perbandingan trigonometri dari sin alfa, karena sini sudutnya alfa ya, sin itu rumusnya demi, depan per miring. Atau kalau di gambar ini jadi A per C. Cos alfa sami, samping per miring, B per C. Tan alfa, desa, depan per samping, yaitu A per B. Nah, kosek itu kebalikan dari sin. Di kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, atau C per A. Kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, atau sama dengan C per B. Kot tangen alfa itu kebalikan dari tangen, sama dengan B per A. Nah, dari definisi tersebut, kita akan memperoleh identitas trigonometri seperti yang ada di bawah ini. Nah, di sini saya tampilkan perbandingan yang tadi ya, supaya kalian ingat. Misalkan kita bandingkan sin dengan cos. Sin alfa dibandingkan dengan cos alfa. Sama dengan sin itu tadi adalah A per C, dan cos itu adalah B per C. Nah, pembagian bertumpuk ini kita ubah menjadi perkalian. Yang bagian penyebut kita tukar menjadi C per B ya, dibalik. Jadi ini C sama C kita bisa coret ya. C sama C coret, berarti tinggal A per B. Nah, A per B itu adalah tangen. Ya, jadi sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Yang kedua, kalau kita balik, tadi kan sin per cos, sekarang cos per sin. Cos alfa per sin alfa berarti cos alfa tadi B per C, kemudian sin alfa itu A per C, sama seperti tadi, yang bagian bawah ini kita tukar posisinya jadi C per A, kemudian pembagian ini berubah menjadi perkalian. Nah, ini C sama C-nya bisa dicoret, berarti tinggal B per A. B per A itu adalah kot, ya. Jadi, cos alfa per sin alfa itu setara dengan kot tangen alfa. Kemudian 1 per sin alfa. Nah, sin alfa adalah A per C. 1 per A per C. Nah, tinggal dibalik aja jadi C per A. Nah, C per A itu adalah cosec alfa. 1 per cos alfa. Cos alfa tadi adalah B per C. Berarti dibalik jadi C per B. Nah, C per B itu adalah sekan alfa. Jadi ini semua tuh didapat dari sini ya. Nah, poin yang kelima, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini sesuai dengan rumus Pitagoras ya. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di mana ini sama dengan A per C kuadrat. Jadi semua ruas kita bagi C ya. Ini bagi C, ini bagi C, ini bagi C. Jadi A per C kuadrat tambah B per C kuadrat. Tuh. Terus sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat itu kan 1. Nah, A per C itu adalah sin. Jadi sin kuadrat alfa. B per C itu adalah cos. Ya. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Di sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kalau persamaan ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa atau cos kuadrat alfa, maka akan diperoleh rumus identitas yang ke-6 dan ke-7. Oke, baik, saya akan jelaskan yang dibagi dengan sin alfa dulu ya. Sin kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Jadi persamaan ini, pertama saya bagi dengan sin kuadrat semua ya. Nah, sin kuadrat dibagi sin kuadrat itu 1. Cos kuadrat per sin kuadrat. Cos per sin itu jadi, cos kuadrat per sin itu adalah kotangan kuadrat ya. 1 per sin itu adalah kosek. Ya, jadi kalau dibagi sin kuadrat nanti akan menghasilkan persamaan yang ke-7. Nah, sekarang kita bagi dengan cos kuadrat. Ya, ini kita bagi dengan cos kuadrat semua. Jadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat per cos kuadrat berarti tangen kuadrat. Cos kuadrat dibagi cos kuadrat itu 1. 1 per cos itu adalah sekan ya. Sekan kuadrat alfa. Jadi, kalau dibagi cos nanti menghasilkan persamaan yang ke-6. Gitu ya. Nah, bagaimana contoh penggunaan dari identitas trigonometri? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Jika tan beta sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari 5 sin B dikurang 2 cos B per sin B tambah 2 cos B. Karena di sini yang diketahui adalah tan, maka kita ubah bagaimana ini bisa berubah menjadi tan. Nah, tadi di identitas trigonometri diketahui bahwa sin A per cos B, cos A, sin per cos itu sama dengan tangen. Ya, makanya ini semua supaya jadi sin per cos kita bagi dengan cos kuadrat semua ya. Ini semuanya dibagi cos B, dibagi cos B semua. Di sin B per cos B, ini juga cos B per cos B, ini sin B per cos B, ini cos B per cos B. Nah, sin per cos itu adalah tan. Cos dibagi cos 1, jadi 1 kali 2 ini tetap 2. Sin per cos itu tan, cos dibagi cos itu 1, 1 kali 2 itu 2. Nah, tinggal ganti tannya dengan angka 2 ya. Karena diketahui tan B adalah 2. Jadi 5 kali 2 dikurang 2, ini juga sama, ini diganti dengan 2, 2 tambah 2, 4. Ini jadi 10 kurang 2, 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Oke, jadi nilai dari 5 sin B dikurang 2 cos B per sin B tambah 2 cos B adalah 2. Kita contoh berikutnya, tentukanlah nilai dari sin kuadrat 54 derajat tambah cos kuadrat 54 derajat. Nah, tadi di rumus identitas trigonometri diketahui bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi mau berapapun besar alfanya ya, asalkan ini sama ya antara di sin dan di cos, mau berapapun besar derajatnya, kalau bentuknya sin kuadrat tambah cos kuadrat, nanti hasilnya pasti 1. Ini mudah sekali. Contoh berikutnya, diketahui sin A sama dengan 5 per 13 dan 90 derajat, dan sudut A-nya ini berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kalau dia sudutnya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat, berarti dia ada di kuadran 2, ya. Nah, tentukan nilai dari cos A, tan A, dan kot A. Karena dia ada di kuadran 2 itu yang positif hanya sin sama kosek. Berarti yang lainnya negatif, ya. Maka cos alfanya kurang dari 0, negatif. Makanya di sini muncul tanda negatif, ya. Nah,
Di identitas trigonometri ada rumus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita ubah menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini sin kuadratnya pindah. Maka kalau mau mencari cos alfa berarti akar dari 1 min sin kuadrat alfa ya. Nah, karena tadi kan di kuadran 2 ya, maka cosnya negatif. 1 min sin kuadrat alfa, sinnya adalah 5/13, berarti 5/13 dikuadratin, karena di sini sin kuadrat. 1/25/169, hasilnya 144/169, sama dengan min 12/13. Nah, sekarang mencari tannya. Tan itu adalah sin per cos. Sinnya tadi 5/13, cosnya tadi min 12/13. Ini ditukar posisinya jadi 13/12 ya. Ini 13 sama 13 coret, jadi min 5/12. Nah, gampangnya untuk cot itu kan kebalikan dari tan. Berarti tinggal dibalik aja, jadi min 12/5. Gitu. Contoh berikutnya, tentukan bentuk sederhana dari tan X tambah cot X kali sin X. Ya. Nah, ini tannya kita ubah menjadi sin X per cos X. Cotnya kita ubah menjadi cos X per sin X, dan untuk sin X-nya tetap. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, jadi cos X sin X, jadi seperti ini. Terus cos X sin X dibagi cos X, kan hasilnya sin X. Sin X kali sin X, kita taruh sini. Kemudian cos X kali sin X dibagi sin X, hasilnya cos X dikali cos X, hasilnya cos X. Nah, sin X kali sin X, hasilnya sin kuadrat X, cos X dikali cos X hasilnya cos kuadrat X, yang bawah tetap, yang ini juga tetap. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1, yang bawah tetap, ini tetap. Nah, ini sama ini bisa kita coret, jadi tinggal 1 per cos X. Nah, 1 per cos X itu setara dengan secant X. Kemudian yang terakhir, buktikan bahwa cos pangkat 4X dikurang cos kuadrat X sama dengan sin pangkat 4X dikurang sin kuadrat X. Nah, ini karena dia sama-sama cos, pangkat yang paling rendah adalah pangkat 2. Maka pangkat 2-nya kita keluarkan. Cos pangkat 4X dikurang cos pangkat 2X tinggal cos kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X hasilnya 1. Kemudian ini kita tukar ya. Cos kuadrat X sama satunya kita tukar. Ini maaf, ada min 1 di sini ya. Supaya nanti posisinya terbalik. Min 1 dulu baru cos X-nya, ini juga ada min 1. Nah, cos kuadrat X ini berubah menjadi 1 min sin kuadrat X dari rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau mau mencari cos kuadrat X itu adalah 1 dikurang sin kuadrat X, jadi berubah kayak gini. Nah, 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. 1 kali sin kuadrat X itu sin kuadrat X. Min sin kuadrat X kali sin kuadrat X, jadi min sin pangkat 4X. Ya, ini ada min 1 juga. Min 1-nya ya, tadi maaf ini ketinggalan. Jadi sin kuadrat X min sin pangkat 4X, ini dikali ke dalam min 1-nya, jadi min sin kuadrat X tambah sin pangkat 4X. Nah, ini posisinya tinggal dibalik, ditulis sin pangkat 4 dulu, baru sin pangkat 2-nya. Gitu. Jadi terbukti ya. Tadi kita pakai yang ruas kiri. Ruas kirinya kita ubah bagaimana caranya supaya menjadi seperti di ruas kanan. Dan ternyata hasilnya sama ya. Terbukti. Baik, soal terakhir. Buktikan bahwa 2 sin X cos X dikurang cos X per 1 dikurang sin X tambah sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X sama dengan cot X. Sama seperti tadi, saya menggunakan ruas yang sebelah kiri untuk kita jadikan seperti yang ada di ruas kanan ya. Baik, karena di sini sama-sama ada cos X-nya kita keluarkan. 2 sin X cos X dibagi cos X, hasilnya tinggal 2 sin X. Kemudian cos X dibagi cos X, hasilnya 1. Per 1 dikurang sin X tetap, kemudian sin kuadrat X-nya juga tetap. Nah, cos kuadrat X-nya diubah menjadi
1 dikurang sin kuadrat X. Itu dari rumus yang ini ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kemudian yang atasnya ini tetap tidak berubah. Nah, 1 dikurang 1 itu habis, ya. Kemudian sin kuadrat X, min ketemu min jadi plus ya, sin kuadrat X tambah sin kuadrat X jadi 2 sin kuadrat X, min sin X-nya kita tulis ulang. Atau kalau kalian bingung, saya tulis ulang dulu. Ini yang bentuk perkaliannya ya. Satunya tetap, sin X juga tetap, sin kuadrat X-nya tetap, minnya ini saya kali ke dalam, ini juga saya kali ke dalam, jadi sin kuadrat X positif ya. Nah, ini kan jadi lebih kelihatan ya, 1 dikurang 1 itu habis, 1 sin kuadrat tambah 1 sin kuadrat jadi 2 sin kuadrat X, min sin X-nya tulis lagi. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian, yang atas masih tetap tidak berubah, nah yang bagian bawah, karena sama-sama ada sin X, sin X-nya dikeluarin, 2 sin kuadrat X dibagi sin X, tinggal 2 sin X, min sin X dibagi sin X, hasilnya min 1. Nah, ini sama ini bisa dicoret, tinggal cos X per sin X. Nah, cos X per sin X itu adalah cot X. Jadi, terbukti ya. Nah, semoga kalian memahami materi yang saya berikan pada hari ini. Jika masih ada bagian yang kurang dipahami, bisa kalian tanya ke saya via WhatsApp ya. Kalian screenshot bagian mana yang kalian kurang pahami, terus kalian tanya ke saya via WhatsApp, silahkan. Gitu. Nah, kemudian untuk rumus-rumus yang ada di identitas trigonometri, kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing ya, supaya kalian bisa hafal juga ya, sambil nulis, sambil dihafalin. Nah, nanti contohnya juga boleh ditulis ya, untuk kalian pelajari lagi. Kemudian, setelah ini akan saya berikan latihan soal ya. Dikerjakan dengan baik latihan soalnya. Terima kasih, selamat belajar.